Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Laporan Surveillance Influenza Like Illness atau ILI berbasis masyarakat di Indonesia periode tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan 15 Oktober 2021 dan beranggotakan Alpia Adinda, Aprilia Sari, dan saya sendiri Etienne Agustin dan Rismawati. Yang pertama ada latar belakang. Influenza adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza, di mana pada manusia umumnya menyerang sistem pernapasan dan seringkali memerlukan perawatan di rumah sakit ataupun menimbulkan kematian. Virus influenza merupakan virus yang mudah berubah struktur genetiknya karena terjadinya peristiwa anti-drift dan antisif. Pandemi influenza sudah terjadi beberapa kali di dunia, yaitu tahun 1918 atau Spanish flu H1N1, 1957 Asian flu atau H2N2, dan 1968 Hong Kong flu H3N2 yang mengakibatkan puluhan juta orang meninggal. Virus influenza A merupakan virus yang mudah bermutasi, yang tadinya hanya menyerang binatang dapat bermutasi ataupun beradaptasi menyerang manusia dan menular antar manusia sehingga menimbulkan pandemi. Tahun 2009 ini pandemi influenza tipe A H1N1 dengan strain virus baru timbul di Meksiko, menyebar ke Amerika dan menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Kemudian ada laporan pelaksanaan surveillance ILI. Tujuan surveillance ILI berbasis masyarakat. Yang pertama ada tujuan umum untuk mengetahui gambaran epidemiologi influenza like illness atau ILI. Kemudian ada tujuan khusus untuk mengetahui apakah ada kasus suspek, observasi, dan non-observasi kasus ILI. Kemudian ada definisi kasus. Definisi kasus suspek ILI yaitu ketika ditemukan minimal 3 gejala ILI itu sendiri atau penyakit menyerupai influenza demam lebih 38 derajat Celcius disertai batuk atau sakit tenggorokan. Definisi observasi ILI yaitu ketika ditemukan minimal 1 gejala ILI, dan definisi non-observasi ILI yaitu ketika tidak ditemukan gejala ILI. Kemudian ada sistem pengumpulan data. Sistem pengumpulan data yang kami lakukan menggunakan surveillance pasif dan metode pengumpulan datanya dengan wawancara dan observasi melalui Google Form yang dikirim lewat media sosial WhatsApp. Pelaksanaan surveillance itu sendiri dimulai pada tanggal 10 Oktober 2021 sampai 15 Oktober 2021 dengan sistem mengirimkan Google Form lewat WhatsApp setiap harinya kepada responden sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu selama 5 hari pemantauan. Laporan pelaksanaan surveillance ILI. Instrumen pengumpulan data. Pada pelaksanaan surveillance ILI yang kami lakukan menggunakan instrumen pengumpulan data berupa Google Form dengan pertanyaan yang sesuai dengan formulir wawancara kasus ILI yang terdiri dari nama responden, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, jenis kelamin, umur, RT RW, kecamatan, pekerjaan, suhu, keluhan yang sedang dialami. Gejala ILI, riwayat berpergian, riwayat kontak dengan pasien COVID-19, dan kondisi penyerta. Rekapitulasi data, distribusi berdasarkan jenis kelamin, perempuan 80%, laki-laki 20%. Distribusi berdasarkan umur, 18-28 tahun 70%, 29-39 tahun 1%, 40-50 tahun 2%. Laporan pelaksanaan surveillance ILI berdasarkan rekapitulasi data yang disajikan terdiri dari distribusi berdasarkan jenis kelamin, distribusi berdasarkan umur, distribusi berdasarkan pekerjaan. Berdasarkan jenis kelamin, 80% perempuan dan 20% laki-laki. Maka dari responden yang lebih banyak jenis kelamin terdapat pada perempuan. Berdasarkan kategori umur, paling banyak pada usia 18-28 tahun sebanyak 70%, dan paling sedikit 10% pada usia 29-39 tahun. Berdasarkan pekerjaan, paling sedikit yaitu buruh pabrik, guru, perawat, penjaga toko, sedangkan paling banyak yaitu mahasiswa, IRT, dan wira swasta. Laporan pelaksanaan surveillance ILI, pengolahan, analisis, dan interpretasi data.
Pengolahan data yang dilakukan kelompok kami menggunakan mikroskop Excel 2010. Dimulai dari entry data, memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan, apakah data sudah lengkap dan tidak ada kesalahan. Selanjutnya, melakukan coding data yang telah dikumpulkan, data langsung dikoreksi atau diberi kode untuk mempermudah analisis data. Setelah coding dilakukan processing. Pada proses ini, data dimasukkan ke dalam program untuk diolah. Terakhir, melakukan cleaning, pengecekan kembali kebenaran data yang dimasukkan ke dalam program komputer, guna menghindari terjadinya kesalahan pemasukan data. Laporan pelaksanaan surveillance ILI, analisis dan interpretasi data. Grafik di samping hasil perekapan data yang dilakukan oleh kelompok kami selama pemantauan 5 hari berturut-turut pada responden yang sama. Dihasilkan data pada hari pertama tercatat kasus ILI sebanyak 30%, pada hari kedua tercatat kasus ILI sebanyak 20%, pada hari ketiga semakin menurun yaitu 10%, dan pada hari keempat dan kelima tidak tercatat kasus ILI. Rata-rata gejala yang dirasakan oleh responden yang suspek yaitu demam, sakit tenggorokan, dan batuk. Selama 5 hari terjadi penurunan terus-menerus hingga tidak ada kasus ILI. Analisis dan interpretasi data. Data dikumpulkan mulai tanggal 10 Oktober 2021 hingga 15 Oktober 2021. Total 5 hari pemantauan. Pemantauan responden dibagi sesuai jumlah kelompok 4 orang. Semua responden totalnya 10 orang, sehingga satu anggota kelompok memiliki responden 2-3 orang untuk dipantau hingga 5 hari ke depan. Dilihat berdasarkan hasil grafik, pada hari pertama tercatat kasus ILI sebanyak 3 orang dengan kategori pekerjaan perawat, guru, dan IRT. Pada hari kedua tercatat kasus ILI sebanyak 2 orang dengan kategori pekerjaan guru dan perawat. Pada hari ketiga tercatat kasus ILI sebanyak 1 orang dengan kategori pekerjaan guru. Dan pada hari keempat dan kelima tidak ada satupun kasus ILI yang tercatat. Untuk jadwal swab tidak ada untuk kasus ILI, hanya isolasi mandiri di rumah saja. Dan hanya melakukan pelaporan kepada RT atau RW atau Satgas COVID-19 setempat untuk kasus ILI tersebut. Ini ada laporan pelaksanaan surveillance ILI. Di mana sini ada rekomendasi yaitu pelaksanaan surveillance ILI yang sekarang dilakukan sudah cukup baik walaupun surveillance pasif berbasis masyarakat. Hanya ada perlu penyesuaian agar pelaksanaan surveillance ILI lebih baik lagi dan terasa bagaimana melakukan surveillance dengan terjun langsung ke lapangan. Di sini juga ada sarannya. Yang pertama ada RT atau RW atau Satgas tempat harus lebih sigap terhadap kasus ILI. Yang kedua, untuk masyarakat yang tidak menyepelekan 5M atau protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Yang ketiga itu ada apabila ada masyarakat yang suspek dan tidak ingin melakukan swab harap diberikan edukasi. Itu ada laporan pelaksanaan surveillance ILI kita melakukan dengan cara menyebarkan Google Form kepada teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam proses surveillance ILI ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.